Pernah nggak sih kalian ngerasa ada orang yang ngutang ke kita, tapi anehnya yang stres malah kita? Yang nagih deg-degan, yang utang santai makan steak. Yang minjem uang, liburan ke Bali. Yang dipinjemin, liburan ke warung sebelah. Aneh nggak? Harusnya secara logika, yang punya utang itu yang malu. Tapi realitanya di dunia ini, yang punya utang malah lebih galak. Yang nagih malah sungkan. Hari ini kita bahas fenomena sosial paling absurd di kehidupan nyata. Kenapa orang yang ngutang sering lebih galak daripada yang nagih? Dan percaya deh, semakin kita bahas, kalian bakal bilang, iya ya, kok selama ini nggak kepikiran? Coba kita pikir sebentar. Secara logika sederhana, kalau kita pinjam uang orang, harusnya kita yang malu. Tapi yang sering terjadi malah kebalik. Yang nagih chat, "Bro, maaf ya ganggu, itu uang kemarin." Langsung dibalas, "Ya santai aja kali, gue juga tahu." Lah, kita yang punya uang malah jadi terdakwa. Kadang yang nagih sampai pakai kalimat, "Maaf banget ya kalau ganggu." Padahal yang ganggu itu bukan kita, yang ganggu itu tagihan hidup dia yang belum dibayar. Lucunya lagi, orang yang ngutang sering punya skill luar biasa, membuat yang nagih merasa bersalah. Padahal logikanya, yang salah siapa? Yang pinjam. Tapi yang merasa bersalah siapa? Yang punya uang. Ini bukan lagi ekonomi, ini sudah masuk ilmu sulap psikologi. Nah, ini bagian yang paling bikin panas hati banyak orang. Kadang, kita lihat orang yang ngutang ke kita, hidupnya malah lebih mewah dari kita. Kita hemat, nabung, mikir sebelum beli kopi. Dia, story Instagram, kafe mahal, nongkrong tiap malam, liburan. Kita lihat story itu sambil mikir, ini duit siapa ya sebenarnya? Kadang yang nagih sampai mikir, perasaan kemarin dia minjem 500.000 buat kebutuhan penting. Tapi sekarang beli sepatu baru 1,5 juta. Lucunya lagi, kalau ditagih jawabannya, "Bro, lagi susah banget sekarang." Susahnya di mana? Di dompet kita. Ada tiba orang yang kalau ditagih langsung berubah karakter. Biasanya awal pinjam, "Bro, tolong banget ya, gue lagi butuh. Janji, minggu depan gue balikin." Suaranya lembut, nada rendah, seperti malaikat ekonomi. Tapi saat ditagih, karakternya berubah jadi bos mafia. "Ya santai aja, orang gue belum gajian." Padahal pas minjem juga belum gajian. Yang bikin lucu, dia yang utang, tapi kita yang harus mengerti perasaannya. Ini seperti kita yang kecopetan, tapi kita yang harus minta maaf ke pencopet. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang nagih justru sungkan? Jawabannya simpel, karena kita masih punya rasa nggak enakan. Kita mikir, nanti dia tersinggung, nanti dia lagi susah, nanti dia malu. Masalahnya, yang sering terjadi justru kebalik. Dia nggak malu, dia nggak sungkan, dia malah update story, "Life is beautiful." Yang nagih, "Life is cicilan belum balik." Ada satu hal menarik yang jarang dibahas. Kadang, orang yang suka ngutang itu bukan karena dia miskin, tapi karena dia terbiasa diselamatkan. Ada orang yang hidupnya selalu seperti ini. Uang habis, pinjam. Pinjam, nanti dipikir lagi. Karena selama ini selalu ada orang baik, dan seringnya orang baik itu adalah kita. Masalahnya, orang baik sering lupa satu hal. Kebaikan tanpa batas bisa berubah jadi dimanfaatkan. Ini bukan soal pelit, ini soal logika. Kadang yang salah bukan cuma yang ngutang, yang salah juga yang terlalu gampang minjemin. Kita tahu orang itu suka telat bayar, kita tahu dia punya reputasi buruk, tapi kita tepat bilang, "Ya udah deh, nggak apa-apa." Kenapa? Karena kita takut dibilang pelit, nggak enakan, nggak solid. Padahal sebenarnya menolak minjemin uang itu bukan dosa, itu self-defense ekonomi. Kalau semua orang sadar ini, mungkin fenomena yang ngutang galak bisa berkurang. Ada teori lucu tapi nyata. Kadang, orang yang ngutang itu lama-lama lupa kalau itu utang. Di otaknya berubah jadi bantuan. Makanya ketika ditagih, reaksinya seperti orang yang ditagih sesuatu yang bukan miliknya. Lah, kok ditagih? Padahal itu bukan donasi, bukan subsidi, itu utang. Kenapa fenomena ini banyak terjadi? Ada beberapa alasan sederhana. Pertama, orang baik terlalu banyak. Kedua, orang nggak enakan terlalu banyak. Ketiga, orang yang memanfaatkan situasi juga banyak.
Dan ketika tiga hal ini bertemu, lahirlah fenomena klasik, yang ngutang santai, yang punya uang insomnia. Kadang-kadang, hidup itu memang aneh. Yang kerja teras nabung, uangnya dipinjam orang. Yang pinjam uang, hidupnya lebih santai. Tapi mungkin pelajaran terbesarnya adalah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang berani pinjam, tapi tidak berani tanggung jawab. Karena uang itu bukan cuma soal angka. Di balik uang itu ada kepercayaan, persahabatan, dan kadang tabungan terakhir seseorang. Jadi kalau kalian pernah ngalamin fenomena ini, ingat satu hal sederhana. Menagih uang sendiri itu bukan salah. Yang salah itu pinjam tapi pura-pura lupa.